Teka-teki penyebab jatuhnya R, siswi SDN Petukangan Utara, Jakarta Selatan masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Dinas Pendidikan DKI Jakarta membantah ada perundungan terhadap korban dan menyatakan korban bermain dengan teman-temannya, kemudian terpleset. Baik Dinas Pendidikan DKI dan pihak kepolisian menyatakan tidak ada tanda-tanda perundungan. Pihak Dinas Pendidikan DKI belum mendengar informasi bahwa paman korban menyatakan korban sebelumnya berada di kelas lalu izin ke toilet dan berteriak. Beberapa saat kemudian korban meloncat dari lantai 4. Namun polisi juga membantah soal spekulasi korban melakukan bunuh diri. Siang ini polisi, Dinas Pendidikan DKI dan pihak sekolah mengadakan pertemuan di SDN 06 Petukangan Utara. Belum diketahui apa hasil pertemuan tersebut. Dan untuk informasi selengkapnya, sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Valerie Budianto, langsung dari SDN 06 Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Valerie, hari ini pihak kepolisian, Dinas Pendidikan DKI, dan pihak sekolah mengadakan pertemuan. Apa hasil pertemuan ini, Valerie? Ya benar sekali, tadi ada sejumlah pihak terkait yang melakukan rapat gabungan dan berlangsung secara internal. Tadi rapat berlangsung kurang lebih 1,5 jam, baru saja selesai tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kalau bisa kami catat setidaknya ada 5 poin yang menjadi hasil rapat gabungan internal antara dari pihak kepolisian, KPAI, Dinas Pendidikan, Dinas PPA, dan juga untuk pihak kepolisian ini gabungan, baik dari Polsek Pesanggerahan maupun dari Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk 5 poin tersebut, untuk poin yang pertama adalah KPAI secara tegas meminta agar video viral yang sempat disebarluaskan kemarin agar tidak lagi disebarluaskan, mengingat saat ini kondisi dari keluarga korban yang masih dalam suasana duka, sehingga ia meminta agar video tersebut tidak lagi disebarluaskan dan juga kalau bisa sama sekali tidak disebarkan kepada pihak manapun karena hal tersebut masih menjadi materi internal penyelidikan. Kemudian untuk poin yang kedua adalah ditegaskan memang untuk saat ini proses belajar mengajar di SDN 06 Petukangan Utara dihentikan atau dilangsungkan secara daring, menerapkan pembelajaran jarak jauh, namun dipastikan 2 hari lagi di hari Jumat mendatang proses belajar mengajar sudah kembali normal apabila memang penyelidikan ini sudah rampung, sudah ditemukan secara pasti apa juga motif dan juga penyebab tewasnya siswi inisial R di SDN 06 Petukangan Utara. Kemudian untuk poin ketiga ditegaskan bahwa pihak keluarga dan juga pihak sekolah menyerahkan segala proses hukum untuk menelusuri apa penyebab pasti dari tewasnya anak korban kepada pihak kepolisian. Untuk informasi terbaru yang didapatkan adalah hari ini pihak kepolisian akan kembali melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi. Kemarin sudah dilakukan pemanggilan terhadap total 4 orang saksi, terdiri atas 2 siswa yang merupakan teman dari anak korban inisial R dan juga 2 guru, satu merupakan wali kelasnya dan satu lagi merupakan guru lainnya juga sudah berada dan juga sempat mengajar di kelas tersebut. Tadi sempat dinyatakan untuk pemanggilan ulang ini juga masih bersifat tentatif karena ketika pemakaman berlangsung, tadi pemakaman berlangsung di pagi hari sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, disemayamkan di tanah wakaf. Wali kelas ini sempat pingsan dan juga tidak sadarkan diri karena masih dalam kondisi sangat syok, sehingga untuk pemanggilan ulang ini juga akan bersifat tentatif dan tidak pasti untuk dilakukan hari ini. Namun pihak kepolisian memastikan untuk proses penegakan hukum dan juga proses penelusuran motif akan dilangsungkan secepat mungkin, mengingat ini adalah satuan pendidikan, instansi pendidikan, sehingga mereka ingin memastikan agar seluruh prosesnya tidak mengganggu proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah ini. Kemudian untuk poin keempat adalah KPAI bersama dengan Dinas Pendidikan dan juga Dinas PPA akan memberikan trauma healing kepada guru dan juga anak-anak yang bersekolah di sekolah ini. Total ada 314 siswa yang masih harus bersekolah di sekolah ini dan mereka seluruhnya masih dalam keadaan trauma. Tadi kami sempat berkunjung ke rumah duka dan juga ke masjid tempat jenazah disolatkan dan suasana di sana sangat penuh duka. Mereka semua menangis dan mereka tidak dapat mengutarakan kata-kata dan juga menggambarkan bagaimana kronologi kejadian. Utamanya adalah mereka yang benar-benar berada di ruang kelas ketika kejadian tersebut terjadi. Sehingga memang pihak KPAI dan juga Dinas Pendidikan, Dinas PPA memastikan akan memberikan trauma healing agar mereka dapat kembali pulih secara normal dan juga dapat kembali melanjutkan aktivitasnya sehari-hari. Kemudian untuk poin kelima adalah pihak KPAI dan juga Dinas Pendidikan akan memberikan bantuan hukum kepada korban, khususnya keluarga korban, mengingat ini peristiwa ini menimpa anaknya yang saat ini masih berduduk di kelas 6 SD berusia 12 tahun, sehingga akan memerlukan pendampingan bagi keluarganya dan juga akan dilakukan pendampingan bantuan hukum terhadap
pihak-pihak yang akan menjadi saksi dalam kasus ini, khususnya untuk anak-anak agar mereka tidak merasa trauma karena harus memberikan keterangan dan juga melakukan pemeriksaan pada institusi kepolisian. Kalau bisa kami gambarkan, Eva, situasi atau TKP di SDN 06 Petukangan Utara. Saat ini saya sedang berada di halaman, dan halaman ini terdapat tiang bendera, bisa dilihat di sini. Tiang bendera ini merupakan tempat terjadinya atau tempat terjatuhnya siswi inisial R. Kami awak media memang tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang kelas untuk melihat langsung bagaimana kondisi atau lokasi dari TKP kejadian. Namun kalau bisa dilihat, siswi inisial R ini terjatuh dari lantai 4. Lantai 4 adalah yang terdapat penyangga berwarna kuning. Ia jatuh ketika, dan untuk penyangga berwarna kuning ini saat ini bisa dilihat terdapat polis lain sudah diberikan garis polisi sejak kemarin, karena memang sejak kemarin olah TKP ini sudah dilakukan. Dan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari sejumlah pihak yang berada di sekolah, saat itu prosesnya adalah sedang pergantian pelajaran. Jadi ketika sedang pergantian pelajaran, sang siswi ini sempat bertengkar dengan temannya, dan pertengkarannya ini cukup hebat hingga akhirnya dilerai oleh guru. Namun meresponi hal tersebut, sang siswi marah dan akhirnya langsung menuju ke toilet dan juga sambil berteriak. Nah, ketika selang beberapa waktu setelah ia berteriak, akhirnya ia keluar dari toilet dan langsung menuju ke balkon lantai 4 di atas tadi sambil membawa kursi. Kursinya diletakkan pas di sebelah balkon tersebut. Sempat dicegah oleh seorang temannya, namun karena ia tetap bersikeras, akhirnya siswi tersebut meletakkan kursi pas di sebelah balkon dan langsung melompat menuju ke bawah. Sebenarnya untuk bagian bawah TKP tempat lokasi jatuhnya dari siswi tidak diberikan polis lain, namun kalau bisa kita lihat ada tanda berwarna putih, dan disitulah tempat terjadinya jatuhnya peristiwa siswi yang berlokasi siswi inisial R dari SDN 06 Petukangan Utara. Eva. Ya, Valerie, apakah hingga saat ini sudah ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan penyebab jatuhnya R? Ya, informasi terbaru yang kami dapatkan dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Bintoro, penyebab pastinya dari tewasnya siswi inisial R di SDN 06 Petukangan Utara kemarin bukan karena terpleset, bukan karena terjatuh, melainkan karena ia melompat dari lantai 4 gedung SDN 06 Petukangan Utara. Hal ini didapatkan dari hasil penyelidikan dan juga olah TKP yang dilakukan sejak kemarin, di mana untuk polisi ini sudah mengamankan total ada 2 barang bukti. Barang bukti yang pertama adalah kursi, dan yang kedua adalah rekaman CCTV. Kursi ini menjadi barang bukti karena digunakan oleh sang siswi untuk melompat ke lantai 1 ke halaman sekolah, sementara untuk rekaman CCTV ini merupakan barang bukti yang menjadi bukti jelas yang mengkonfirmasi peristiwa yang terjadi kemarin, menunjukkan secara jelas bahwa ketika pergantian pelajaran sang siswi ini tiba-tiba masuk ke toilet, kemudian ketika keluar dari toilet ia segera memindahkan kursi ke sisi tembok, kemudian langsung melompat ke lantai dasar. Nah, selain melakukan pemeriksaan terhadap mendalami barang-barang bukti dan juga melakukan penyelidikan, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 orang siswa dan juga 2 orang guru, dan tadi kami juga sempat berbincang dengan anak-anak yang berada di sini, karena kalau bisa saya gambarkan untuk SDN 06 ini letaknya bersebelahan dengan SDN 07 Petukangan Utara. Untuk di SDN 06 ini memang hari ini tidak diterapkan belajar mengajar secara normal karena secara PJJ, namun untuk di sebelahnya, tepat di sebelahnya tidak ada pembatas pagar adalah SDN 07, dan banyak dari mereka yang memang mengetahui dan juga melihat peristiwa ini dan juga bahkan mengenal sosok R yang menjadi korban dari peristiwa kemarin. Ketika kami sempat berbincang dengan anak-anak di sini, memang dinyatakan bahwa R ini kerap kali mendapatkan bullying atau perilaku perundungan dari sejumlah teman di sekolahnya, dan oleh karena itu hal ini selaras dengan pernyataan dari paman korban yang menyatakan bahwa R ini kerap mendapatkan bullying, perundungan dari teman-temannya, dan juga menyatakan bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah apa yang ada di CCTV, yaitu ketika pergantian jam pelajaran, R ini marah karena ditegur oleh gurunya usai ia bertengkar dengan temannya, akhirnya memutuskan untuk melompat dari lantai 4 menuju ke bawah. Namun memang yang ditegaskan kembali oleh pihak kepolisian tadi usai rapat gabungan selesai digelar adalah proses penyelidikan masuk kami yang masih terus berlangsung, sehingga memang meskipun CCTV jelas menunjukkan bahwa sang korban ini seakan melompat
ke lantai 1, namun itu belum bisa dijadikan sebagai penyebab pasti lompatan tersebut. Karena kalau misalnya kita melihat regulasi dalam undang-undang, khususnya sistem peradilan pidana anak, mengingat untuk korban ini masih kelas 6 SD, kurang lebih sekitar berusia 12 tahun, maka memang berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang anak tersebut. Dan di undang-undang tersebut sangat mengatur terkait dengan larangan untuk melakukan bullying terhadap anak sekolah, sehingga memang pihak kepolisian menyatakan apabila ke depannya ternyata dipastikan adanya bullying dan juga ada keterangan lebih lanjut dari pihak keluarga, tidak menutup kemungkinan kasus ini akan dibuka semakin besar, bahkan ini berarti bisa jadi juga akan ada tersangka yang ditetapkan. Sementara demikian, Eva, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valerie Budianto untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.